Ya halo kawan, jumpa kembali dengan Agus Yusanto Channel. Semoga kabar kawan-kawan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kawan-kawan berada ya. Salam sukses selalu untuk kita semuanya kawan. Oke, pada kesempatan video saya kali ini kawan-kawan mengenai lemari pakaian ya, model seperti ini Olimpik, berbahan kayu MDF ya. Ini kunciannya bawaannya sudah rusak, tidak bisa mengunci lagi kawan-kawan. Bisa dilihat penampakan kunci bawahnya ini sudah seperti ini ya. Kuncinya juga sudah hilang, jadi saya membeli sama kuncinya sepaket ya, beli online. Saya ganti saja kuncinya karena kuncinya kan tidak ada seset ya, harus sepasang. Nanti saya rencana saya akan pindahkan ke atas karena melihat kondisinya ini tidak memungkinkan posisinya di bawaannya ini. Harus dipindahkan ini karena dudukan kunciannya kayunya sudah rusak ya, ada yang patah, ada yang ini gompal kayunya. Ini juga pintunya seperti ini, bawahnya melongo ya, tidak tertutup rapat karena ini bawahnya saya beri kayu tambahan. Tadinya kan bawahnya kayunya rusak ya, diganti bukan kayu bawaan, jadi ini kuncinya posisi pintunya tidak pas ya, jadi tidak rapat. Jadi saya rencananya memberi kunci slot ya seperti ini, bawahnya 2, jadi agar cukup rapat. Kalau di atas terkunci, di bawah juga terkunci ya, jadi kuncinya ada 4 nih. Ini saya beli online semua ya. Oke, kita simak sama-sama ya kawan-kawan videonya dari awal. Kawan, terima kasih atas dukungannya para viewer saya, para subscriber saya. Salam sukses selalu untuk kita semuanya kawan-kawan. Oke, langsung saja kawan-kawan. Ini saya beli online ya, link pembeliannya ada pada deskripsi video ini seperti biasa. Ini seperti ini penampakannya, kuncinya satu set ya. Ini ternyata tidak ada baut nih kawan-kawan. Nanti saya pakai baut yang lama saja. Dan ukurannya agak lebih kecil ya kotaknya. Tapi kalau dilihat dari pentolan untuk lubang kuncinya sama saja. Cuman ukurannya agak lebih kecil, berbeda sedikit. Nanti saya rencana akan pindah ke atas saja ya. Karena kalau posisi di seperti bawahnya tidak akan memungkinkan. Selain tidak pas, juga bagian slot kuncinya sudah rusak ya, yang bagian di kayu tengahnya, maksudnya kayu tengah lemarinya. Nanti bisa dilihat, ini saya akan modif kunciannya, bagian untuk pengait slotnya maksudnya, bukan kunci ininya. Nah ini kita masukkan ya ringnya, ring 1 ini kan ada 2 ringnya di atas bawah, nanti masuk di bagian kunci dan di luar lubangnya agar lebih rapi lubangnya, diberi ring. Nah ini maksud saya kawan-kawan, kalau kunci posisinya bawaannya seperti ini sudah dol kawan-kawan, sudah rusak bagian pengait slotnya, kunci slotnya. Selain besi lubang kunciannya ini pengaitnya sudah bengkok dan bautnya sudah dol dan kayunya sudah rusak ya, jadi tidak kencang, posisinya tidak tepat, menceng, percuma posisinya. Nanti saya akan pindahkan ya kunci yang barunya, yang baru saya beli, nanti posisinya ada di atas dan tidak menggunakan slot besi ini ya. Dan saya akan sedikit modif pakai lempengan seng bajaringan saja, kanopi dipotong iris cukupnya. Nah ini kayunya kan sudah rusak ya, ini saya sudah tandain posisinya yang tepat ya, seperti ini kawan-kawan posisinya. Jadi seperti itu ya gambarnya. Harusnya ini ya rata ya sama ini, luarnya sejajar seperti itu kan. Ini saya sengaja lebihkan sedikit agar lebih
lebih menggigit ya, lebih mengunci ya. Dikira-kira saja kawan-kawan sebelum dipatenkan, dibuatkan lubangnya, posisinya harus tepat ya. Kalau melenceng sedikit saja nanti tidak akan pas kunciannya. Oh ya, ini mata bor saya maksimalnya ukurannya berapa itu, cuma 6,6 atau berapa itu, paling besarnya segitu kawan-kawan. Ini kan harusnya lebih besar dari itu ya ukurannya, mungkin ukurannya 20 atau berapa itu lubangnya, mata bor kayu maksudnya. Jadi saya tidak punya mata bor kayu ini yang besar ya kawan-kawan. Ini saya akalin saja, saya membuat lubang dulu karena kan bagian kuncinya itu diameternya besar ya, jadi lubangnya harus besar, sesuaikan diameter kuncinya yang baru ya. Berhubung saya tidak punya mata bor yang besarnya, kalau nggak pakai ada alat yang lainnya, kawan-kawan punya yang ada di rumah nggak mesti pakai bor, bisa pakai pahat kayu ya, diketok-ketok atau pakai obeng yang tajam ya, dikerok-kerok saja. Ini kan kayu MDF ya, asal hati-hati ya. Intinya kita membuat lubang yang sesuaikan diameternya dengan kunci yang baru yang akan kita pasang. Ini saya kesusahan sekali kawan-kawan membuat lubangnya, harap dimaklumin ya, karena tidak ada mata bor yang pasnya ukurannya. Mohon maaf, jadi agak lama ini membuat lubangnya. Ini pertama saya lubangin dulu ya sampai tembus ya. Ini saya akan pakai tang atau gunting baja ringan, dan saya masukin, saya sokok dan putar-putar saja agar dia lubangnya lebih membesar nanti. Bisa juga memakai ini ya, pahat kayu, besi pahat kayu atau apa saja besi yang kawan-kawan ada di rumah ya, alat di rumah. Tujuannya agar lubangnya membesar, dan nanti kunci yang barunya bisa pas masuk. Ini kan harus dilubangin dulu ya kalau kita memasang dudukan kunci yang barunya, jangan tembus keluar kunci yang barunya maksudnya. Nah, seperti ini sudah tembus ya, sudah berlubang. Kan belum pas ya, masih terlalu kecil lubangnya. Ini saya goyang-goyangan pinggirannya, saya kikis ya agar lebih membesar lubangnya sampai panas bornya kawan-kawan. Waktu merekam video ini juga HP Asus, dan pakai HP Asus ya, sambil dicas kawan-kawan berbarengan dengan colokan bor listriknya yang tegangannya besar sekali. Jadi korban kawan-kawan, ini baterai HP Asus saya sampai melendungnya karena kepanasan kayaknya. Jadi itulah selingannya, tips mencegah agar baterai tidak melendung ya, tidak rusak. Jangan sambil dicas ya merekam video, dan apalagi sambil melakukan pengeborannya, colokannya bareng, karena kan tegangan arusnya semakin membesar, kalah ya keluarannya, kurang lebih seperti itulah. Bukannya sok pintar ya, komen saja kalau saya salah ya. Jadi kalau saya kan orang awam ya, jadi gambaran saya mungkin karena kan sambil mengebor ya, panas itu, sampai panas ya, tangan saya juga sampai kena itu, nggak sengaja sampai melepuh, tangan saya panas tuh, saya pegang panas kawan-kawan, seperti itu. Jadi tegangan arusnya kan besar ya keluarannya, kesedot dengan bor baterai HP saya sampai dicas merekam video ini sampai melendung. 3 hari saya tidak upload video kawan-kawan karena HP-nya rusak, bahan-bahannya ada di HP ini. Nanti saya akan membuatkan videonya tentang cara mengganti baterai HP Asus ya. Saya beli online dan saya bisa sendiri, alhamdulillah kawan-kawan, berhasil. Dan ini saya mengakalinya dengan lanjut ke video tema ini ya kawan-kawan, menggunakan gunting seng baja ringannya atau gunting aluminium, seng aluminium, atau apa saja kawan-kawan ada di rumah. Tang juga bisa dimasukin ke lubangnya, tujuannya agar lubangnya membesar kawan-kawan. Kalau pakai itu kan kurang masuk ya, atau bisa juga pakai yang susah ya kalau
Ya sebisanya kawan-kawan saja, apa ada alatnya di rumah, obeng juga bisa. Kalau diameternya lubangnya bisa membesar, korek-korek saja. Atau memakai pahat kayu juga bisa. Pahat kayu kan jadi lebih lebar, nanti lebih masuk sampai masuk pahat kayunya. Nah seperti ini pahat kayu kan kotak ya, jadi asal masuk saja, nanti kan dikorek-korek di dalamnya, jadi lubangnya semakin membesar. Tujuannya agar kunci yang barunya nanti bisa masuk kawan-kawan, membesarkan lubang saja. Walaupun kayu MDF ini keras sekali ya, padahal kalau kayu ini kan kalau kena air ya cepat ini ya, lunak ya, mungkin harus diberi air. Mungkin saya tidak kepikiran membuat video ini ya, mungkin kawan-kawan bisa lebih singkat ya, lebih tahu caranya lebih baik dari saya. Ini saya caranya bisanya seperti ini kawan-kawan. Syukur-syukur kalau ada mata bor yang besar, diameternya sama ya seperti diameter kunci yang baru, jadi langsung pas lubangnya nanti, tidak kerepotan seperti ini. Nah ini sudah berhasil, sudah masuk ya. Nah, di bagian luarnya juga kita lebarkan lubangnya, tadi kan bagian dalamnya bisa pakai tang terlebih dahulu, kita tekan-tekan sampai didorong sambil memutar, jadi kan lama-lama dia membesar sendiri lubangnya. Itulah cara saya mengakalinya kawan-kawan, untuk membuat lubang yang tidak punya alatnya terbatas kawan-kawan, harap dimaklumin. Mohon maaf kawan-kawan, ini agak keras juga ya saya menekan ini, memakai tenaga ekstra juga ini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mata bornya komplit, diameternya ada yang besar seperti itu, mungkin lebih enak ya, lebih cepat, lebih efisien, hemat waktu, tenaga. Karena berhubung saya alatnya terbatas, ala kadarnya kawan-kawan, apa yang ada saja. Nah ini sudah selesai lubangnya. Ini kan ada ini ya, tidak rapi ya, kita rapikan bagian luarnya memakai cutter ya, hati-hati ada yang keluar ya, sisa-sisa kayunya kita rapikan. Nanti juga bagian dalamnya kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini kan masih kurang rapi ya, jadi mengganggu. Ada sisaan kayu yang megar atau mekar kan habis di lebarin lubangnya, jadi kayunya tidak beraturan nih. Bagian sisi lubangnya kita rapikan, kita ratakan maksudnya, biar kuncinya bisa masuk sempurna dan rapi. Nah seperti ini kawan-kawan, sudah tembus ya. Kita lakukan lubang kunci yang satunya juga seperti tadi ya kawan-kawan. Kita tinggal melakukan pembaudan. Nah ini bagian ring luarnya, kita jangan lupa pasangnya agar lubangnya terlihat rapi dan tertutup rapat ya, kencang. Walaupun sudah dibaut, tapi kan kalau tidak ada ringnya tidak rapi. Lebih rapi, lebih bagus kalau ada ring di luarnya dipasang. Sampai dipaskan posisi bautnya, nanti kita kencangkan ya pakai baut kawan. Bautnya bisa pakai manual, pakai tangan, atau pakai bor, terserah kawan-kawan. Ini kayunya lunak, sepertinya pakai tangan saja, pakai obeng tangan bisa ya, obeng manual. Kecuali kayu jati yang keras ya, kita butuh alat bantuan mata bor obeng plus. Kan keras sekali kalau kayu jati yang asli. Ya dulu sih tukang-tukang kayu, lemari, kusen, pintu manual semua kalau sebelum ada mesin bor ya, tenaga mereka kuat-kuat ya. Tapi setelah ditemukan alat bor kan lebih praktis ya, lebih hemat tenaga, hemat waktu juga
Ya, sekali lagi terima kasih yang telah mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa komennya kawan-kawan. Terima kasih para viewer saya, para subscriber saya. Semoga kita bisa sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang telah menonton video saya, telah menyimak. Kita belajar bareng-bareng ya kawan-kawan. Nah, ini sudah terpasang semua ya. Ini saya obengnya juga pada ini ya, rusak. Obeng besarnya saya mengakali dengan mata bor obeng plus ya. Bawaannya hilang kemana nggak tahu kawan. Pakai obeng yang kecil dia tidak ada tenaga ya untuk memutar, memasang, mengencangkannya. Nah, kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Sudah terpasang kuncinya, nanti kan slot sudah masuk. Kita pastikan posisinya yang lurus ya. Nanti kita akan membuat slot kuncian lempengan besinya di tengah-tengah kayu lemarinya di situ. Kita tandain pakai ballpoint atau spidol atau pensil ya. Nah, ini sepertinya sudah tidak bisa dipakai, sudah bengkok ya kawan-kawan. Sudah menceng-menceng, tidak akan sempurna, tidak akan lurus. Yang dikhawatirkannya tidak akan mengunci nantinya kawan-kawan, karena kondisi lempengan slot kunci lubangnya sudah bengkok, tidak beraturan ya. Saya akan pakai patokan ukuran saja panjangnya berapa sentimeter. Saya beri tanda, saya lubangin lubang slot untuk masuk kuncian lemarinya. Ini saya kayu lemari ini kan harus dibuat ini ya, dicoak atau dipahat kayu nantinya kawan-kawan. Seperti bawaannya gitu kan, dia ini kan supaya lubang slotnya masuk ke kayu gitu kan. Kayunya sudah cekung, sudah apa sih, sudah gerowak, apa sih, bukan gerowak kalau sudah dipahat kayu maksudnya. Seperti apa sih bahasa Indonesia, saya tidak tahu kalian. Dipahat kayu, kayunya sudah dibuat cekungan. Oke, kayak pahat kayu ini maksudnya. Palu juga tentunya. Ya, seperti bawaannya saja yang di bawah. Kita mengikuti ya, kayunya kan bikin lubangnya atas bawahnya sesuai ukuran slot pintu kunci. Seperti kunci pintu rumah saja, intinya sama saja kan, cuma ini kan lebih kecil ya. Nah, atas bawahnya kita pahat kayu, kemudian kita bikin celak kan. Pasti tandain dulu kan biar pas. Ya, seperti biasa pahat kayunya masih tumpul kawan-kawan, jadi agak lama, agak kesulitan. Sepertinya saya harus membeli alat perkakas ya, yang agak layak lah. Jadi nanti kalau saya melakukan perbaikan tidak kerepotan seperti ini, dikomplitin alat perkakasnya
seperti mata bor tadi aja yang besar tidak ada ya, lubang yang besarnya dan lain-lain. Hati-hati ya, ini kan kayunya MDF nya gampang sekali remuk, jadi jangan pakai tenaga yang besar. Tapi kalau pahat kayunya tajam sih enak sih kawan, langsung terkelupas kayunya. Ya walaupun saya orang awam, yang mungkin kawan-kawan juga awam seperti saya, amatiran ya, bukan tukang kayu lemari, tukang spesialis lemari kayu. Tapi kan kalau kita bisa memperbaiki atau mengganti kunci sendiri, apa salahnya kita coba ya. Asal kita sudah yakin bisa, kita kerjakan kawan. Dan kita mengerjakannya dengan ekstra hati-hati, jangan terburu-buru, tetap fokus ya, tetap tenang. Dan jangan lupa diawali dengan membaca doa sesuai kepercayaan kawan-kawan. Kita rapikan memakai cutter seperti biasa, lebih rapi ya. Hasil coakan atau apa sih bahasa Indonesianya kawan-kawan, komen saja ya, saya belum menemukan bahasa yang tepatnya apa. Mungkin pertukangan lebih paham ya, karena saya bukan tukang kayu, tukang lemari. Nah, kalau dirasa sudah cukup seperti ini kurang lebih kawan-kawan hasilnya. Mungkin yang baru saya buat ya, coakan kayu yang seperti itu, ukurannya sesuaikan dengan slot besinya. Ini kan yang lama sudah tidak beraturan ya bentuknya, sudah rusak parah, sudah bagian bautnya juga jebol, jadi goyang-goyangnya tidak mengunci. Nah, ini saya coba pakai ini, sepertinya juga sudah bengkok-bengkok ini plat besinya kawan-kawan, sudah tidak beraturan bentuknya, dan dikhawatirkan slot kunci yang barunya nanti kanan kirinya tidak masuk kawan-kawan. Jadi nantinya takutnya tidak mengunci ya, tidak berhasil. Nah, ini saya membuat dari seng plat baja ringan ya kawan-kawan. Saya iris pakai gunting, gunting khusus plat baja ringan, atau pakai apa saja yang ada di rumah ya, pakai gunting seng juga bisa mungkin. Nah, di atasnya dilobangin pakai paku ya, kemudian dibautkan atas bawahnya kawan-kawan, panjangnya sesuaikan ukurannya. Terus seperti itu kawan-kawan, saya modif saja. Ini sudah berhasil mengunci ya, slotnya sudah masuk seperti itu. Jangan seng yang tipis ya kawan-kawan, harus yang tebal. Kalau aluminium juga bengkok, kurang kencang ya, jadi saya pakai seng baja ringan ya, kanopi ya. Ada sisaan saya iris, atau pakai plat besi juga bisa, pakai grinder nanti potongnya kalau tebal ya, panjangnya sesuaikan, nanti lubang bautnya dibor saja. Nah, ini sudah berhasil kawan-kawan, sudah mengunci ya. Slot ini yang kunci lamanya nanti saya lepas, saya buang, tidak dipakai. Ini saya coba mengunci, saya tadi sudah mengunci, berhasil ya. Kanan kiri sudah mengunci semua kawan-kawan, ini berhasil ya, bisa dilihat. Tidak bertabrakan, tidak berebut kuncinya. Saya bisanya seperti ini kawan-kawan, kencang seperti ini juga. Saya modif pakai plat besi saja. Bawaannya, karena bawaannya sudah tidak beraturan bentuknya, sudah penyok. Ya kalau kawan-kawan mau membeli yang baru bisa bagian plat besinya, lebih praktis ya. Dan saya pakai ini saja, sesuai selera kawan-kawan sih bagian platnya mau pakai apa. Saya rasa begini saja juga sudah cukup, walaupun kurang rapi ya. Yang penting tujuannya sudah mengunci, sudah kencang, sudah rapat. Ini berhasil kawan-kawan mengganti kuncinya.
yang dua ya saya pindahkan di atas ya dengan yang baru. Sebetulnya bisa memakai kunci yang lama ya kalau ada kuncinya tidak hilang, maksudnya slot kunci. Cuman kuncinya hilang jadi saya ganti saja yang baru, seset. Yang bawahnya saya biarkan yang lamanya. Nah ini kan bawahnya belum rapat ya kawan-kawan. Seperti tadi di awal video kan masih mangap, takutnya ada kecoa, tikus, cicak masuk di bawah lemari ya nantinya. Sangat tidak nyaman sekali. Saya mengakalinya pakai slot grendel jendela yang kecil saja. Nah ini kan karena dudukannya harus membuat dulu ya, karena kalau tidak dibuat dulu dudukan buat memasang slotnya dia akan tidak rata ya, tidak lurus, ini tidak akan mengunci kawan. Ini kan karena pintu bagian bawahnya kan ini ya terbuka keluar gitu, tidak rata dengan kayu bawahnya, jadi saya tambahin saja, memberi dudukan kayu, potongnya besarnya sesuaikan ukurannya. Nah, kayak kayu biasa saja kawan-kawan sisaan yang ada di rumah, dan tebalnya juga sesuaikan, kalau terlalu tebal atau terlalu tipis ya diratakan aja, tambahin. Kalau terlalu tebal ya ditipisin. Ini kebetulan saya ada kayu yang pas ya ukurannya, tebalannya maksudnya. Saya beri paku saja, tengah-tengah satu saja cukup. Saya tempelin di kaki lemari yang sudah saya ganti dengan kayu ya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang bagian bawahnya lemarinya masih bentuk kayu MDF ya dibaut saja ya. Kalau dipakukan dia rusak ya. Ini karena saya bagian bawah kaki lemarinya sudah saya ganti dengan kayu biasa, bukan kayu MDF maksudnya, bukan bawaan dari lemarinya. Jadi bisa dipaku seperti itu ya, tidak merusak lemari. Setelah dipaku kanan kirinya satu paku saja cukup. Kemudian seperti biasa kita tandain pakai ballpoint atau pakai pensil atau pakai spidol ya. Kita atur posisinya sedemikian rupa kawan-kawan, lurus pas, nanti hasilnya memuaskan. Kalau menceng-mencengan tidak pas, tidak mengunci malah nanti. Jadi dipastikan pas mengunci baru kita baut ya. Untuk memudahkan kita tandain saja lubang bautnya. Ini saya rasa lubang bautnya cuma 2 saja cukup kawan-kawan, tidak perlu 4 ya, sudah kuat. Ya kalau kawan-kawan mau masang ke 4 bautnya saya silakan. Kalau saya dirasa sudah cukup 2 saja. Nah, seperti itu saya sudah dipastikan pas posisinya, tandain. Seperti biasa sebelum dibaut kita ketok dulu pakai paku ya, kayunya ke 4 lubang atau 2 lubang saja, supaya nanti dalam melakukan proses pembautan lebih mudah, lebih gampang, lebih masuk bautnya. Karena kalau kita belum memberi titik paku pada kayunya akan kesusahan untuk membautnya kawan-kawan. Tujuannya agar bautnya masuk kalau sudah dilobangin pakai paku ya. Jadi kalau ini berlaku bagi lemari kawan-kawan yang bawahnya tidak rapat ya, alias melongo, menguncinya tidak rapat bagian bawahnya. Mengakalinya saya cariin seperti ini, atau kawan-kawan bisa memakai kunci slot yang model lain juga bisa, sesuai selera kawan-kawan saja sih. Kunci yang untuk lemari bagian bawah yang melongo, yang tidak rapat ya. Ya ini saya membuat titik untuk lubangnya, lubang baut maksudnya.
Ya mungkin kawan-kawan bisa lebih baik ya, lebih rapi cara memasang atau mengganti kunci lemari pakaian kawan-kawan. Ini juga berlaku bagi lemari pakaian yang kayu jati ya, bisa memakai cara ini. Perbedaannya mungkin kalau kayu jati kan lebih keras, lebih kuat ya, jadi alatnya harus benar-benar tajam ya, seperti mata bornya, seperti pahat kayunya ya. Dan lebih hati-hati saja kawan-kawan kerjanya. Waduh, ini gelap sekali videonya kawan-kawan. Mohon maaf, ketutupan pundak saya ini kameranya kawan-kawan, karena merekamnya sendirian seperti biasa. Nah ini sudah saya geser sedikit ya. Aduh, mohon maaf ini kawan-kawan, kepala saya menghalangi pandangan kameranya ya, mau gimana lagi kawan-kawan. Ya, teringat pesan emak atau pesan ibu, kalau dalam bahasa Cirebonnya, jadi wong lanangku kudu serba bisa. Ditranslate pakai Google Translate, kalau jadi laki-laki itu harus serba bisa. Bisa apa saja, bisa benerin genteng, bisa benerin pintu, bisa benerin lemari, bisa benerin talang yang bocor dan lain-lain, bisa benerin kipas angin yang mati, yang rusak ya. Pokoknya intinya bisa membetulkan sendiri yang ada di dalam rumah sendiri gitu, atau di rumah saudara. Jadi kan kita punya punya kebiasaan yang positif tentunya bisa tuh, maksudnya dalam hal yang segi positif ya kawan-kawan. Ya manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kawan-kawan, tapi jangan terlalu memaksa. Kalau kita tidak mampu ya jangan dipaksakan ya kawan-kawan, sesuai dengan kapasitas kemampuan kawan-kawan saja. Kalau kita dirasa sudah mentok kemampuan kita, jangan dipaksa ya kawan-kawan. Misalnya perbaikan elektronik, wah ini harus ahlinya ini, tapi kita tetap memaksa, wah bisa parah nanti rusaknya, merembet kemana-mana kawan-kawan. Jadi kita serahkan saja kepada ahlinya. Itu salah satu contohnya maksudnya. Ya intinya kita harus bekerja atau melakukan perbaikan dengan hati-hati, dengan jangan terburu-buru, alon-alon asal kelakon, atau dalam bahasa Indonesianya pelan-pelan asal selamat. Asal berhasil. Ya jadinya ngomong kemana-mana ini kawan-kawan kan. Ini durasinya lumayan panjang banget, sampai 36 menit ya. Seperti itu kawan-kawan bagian slotnya. Jika slotnya ada pernya, per tarik ke atas modelnya, jadi bisa dikesampingkan pentolannya, jadi tidak akan kena kaki nantinya. Dan satunya kita pasang seperti yang di kanannya, mudah sekali, asalkan kita bisa posisinya yang lurus ya. Kalau sudah dirasa pas, ini yang bagian atasnya juga mau dikasih lubang slot bisa, atau tidak juga dipasang juga bisa karena jadi saya pasang saja, saya pilih pasang saja bagian atasnya slotnya ya, lebih bagus saja kan, seset ya. Ya ini sudah mantap, berhasil kawan-kawan, sudah mengunci rapat ya, menurut saya sudah berhasil ini. Tadinya kan tidak menutup rapat ya, tidak mengunci, kuncinya kurang maksimal, jadi saya ganti kuncinya dengan yang baru. Bagian bawah juga saya tambahin kunci slot. Ini lemari bagian bawahnya tidak rapat,
bukan karena kepenuhan bawah barang ya, bukan kawan, emang sudah mangap bagian bawahnya, sudah tidak rapat karena kan ini sudah menceng ya posisi pintunya, sudah dimodifkan ini lemari pakaiannya, sudah lama rusak, ini sudah menutup rapatnya, sudah berhasil kawan-kawan. Ya semoga bermanfaat video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Para viewer saya, para subscriber saya, terima kasih banyak. Semoga kita bisa sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi. Begitulah cara saya mengganti kunci lemari pakaian saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari kawan-kawan sangat berarti untuk perkembangan channel saya selanjutnya kawan-kawan ya. Oke, mantap, berhasil kawan-kawan. Ini videonya ini ya, FPS nya drop ini karena baterainya melendung karena baterainya lemah juga ya. Oke kawan-kawan, ini saya tidak menyadarinya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi, dadah kawan-kawan, mantap.